Halo semuanya, materi kali ini perihal estimator kuadrat Galat minimum. Bagaimana kita ketahui dalam beberapa model statistika, prinsip-prinsip kuadrat minimum itu sangat penting. Kita asumsikan di sini bahwa rata-rata suatu perubahan respon Y misalnya merupakan fungsi linier dari P parameter yang tidak diketahui dan P variabel. Jadi parameternya kita notasikan dengan beta, beta 1, beta 2, sampai beta P. Variabelnya dari X1 sampai XP, di mana eh, antara parameter dan variabel ini saling berpasangan, sehingga eh, kalau kita tuliskan dalam artian di sini bahwa variabelnya itu tetap tanpa kesalahan pengukuran, atau artinya bahwa X masing-masing X itu tidak memiliki distribusi. Nah, di sini nilai harapan dari YX ini, kalau bahwa Y itu sebagai fungsi dari X, kita asumsikan bahwa di sini nilai harapannya atau rata-ratanya sama dengan jumlah dari beta I XI, I dari 1 sampai P. Nah, kemudian diasumsikan juga bahwa variannya itu sama dengan sigma kuadrat. Nah, sigma kuadrat di sini tidak ada notasi X-nya, artinya tidak merupakan atau tidak tergantung dari X, ya, jadi bukan merupakan fungsi dari X. Nah, notasi lain yang sering digunakan selain nilai harapan Y subscript X itu adalah mu subscript Y garis tegak X, atau nilai harapan Y garis tegak X. Namun dalam beberapa kasus ini bukan merupakan harapan bersyarat seperti notasi biasanya, jika faktor-faktor tetap X1, X sampai XP itu bukan nilai dari gugus pembaca. Sebagai teladan, misalkan rata-rata hasil suatu reaksi kimia itu merupakan fungsi linier dari waktu reaksi dan temperatur. Waktu reaksi dan temperatur. Ini oke, kita biar agak konsisten dikit. X-nya satu kecil aja, walaupun biasanya kita gunakan pembaca itu besar ya. Oke, nggak apa-apa. Asal diberikan penjelasan saja. Perlu dicatat bahwa model linear dalam parameter ya, linear dalam parameter. Tapi yang tidak perlu linear dalam pembacanya. Jadi bisa saja pembaca atau X-nya itu merupakan kuadratik, hasil kali perkalian dua variabel dan sebagainya, modifikasi dari itu. Karena parameter-parameter beta 1, beta 2, beta 3 ini tidak diketahui, tetapi jika semua ini diduga, maka untuk suatu reaksi tertentu X2 ya, dan temperatur tertentu X3, maka nilai Y pada X0, nilai Y pada X0, X0 itu nilai yang diberikan ya, atau rata-rata Y pada X0 tertentu itu sudah diduga. Diduganya ini penduga ya, nilai estimasi dari harapan ya. Rata-rata Y pada X0 tertentu, kalau X0-nya itu X2, X3, jadi X2-nya diketahui, X3-nya diketahui ya, maka kita bisa langsung memasukkan nilai ini apabila beta 1 duga, beta 2, beta 1 tilde, beta 2 tilde, dan beta 3 tilde ini telah diestimasi ya. Ya, sudah barang tentu nilai estimasi parameter harus didapatkan dari contoh hasil YI yang telah diamati dari berbagai nilai faktor atau variabel X. Ya. Jadi gini, misalkan modelnya seperti ini, bukan? Kalau ini model matematis biasanya kalau tanpa nilai harapannya Y langsung Y, berarti di sini ada errornya. Kita langsung menggunakan model nilai harapannya. Nilai harapan YX sama dengan alpha plus BX
ya. Dan varian YX sigma kuadrat. Misalnya diketahui ini. Nah, di sini subscript dari Y ini kadang perlu ditekankan untuk kenyamanan di sini. Ini untuk X tertentu, ya, untuk X tertentu. Jadi kita amati di sini berarti pasangannya Y1, X1, Y2, X2 dan seterusnya sampai YN, XN. Ya. Oke, kita asumsikan bahwa pengamatan-pengamatan di sini sedikitnya ya tidak saling berkorelasi. Jadi antara pengamatan yang pertama dan kedua, pertama dan ketiga, dua, ketiga dan sebagainya, antara pengamatan ke I dan ke J tidak berkorelasi. Artinya kovariannya atau korelasinya sama dengan 0. Ini kovarian, boleh dituliskan dengan kovarian, artinya pengamatan ke I dan ke J memiliki kovarian 0. Oke. Nah, kemudian asumsikan bahwa tambahan yang diperlukan bahwa Y ini memiliki distribusi normal, ya, normal. Dengan rata-rata ya, parameter pertamanya alfa plus beta XI, parameter keduanya variannya sigma kuadrat. Oke, tetapi asumsi sebaran tak diperlukan untuk mendapatkan estimasi titik bagi parameter-parameternya. Jadi untuk mendapatkan estimasi titik bagi parameter-parameter ini sebetulnya asumsi distribusinya sebetulnya tak perlu. Ya. Oke, jika nilai amatan YI selalu berada pada nilai tengah atau rata-rata, ya, atau rata-rata, maka semua titik YI XI itu akan berada pada sebuah garis lurus. Dan persamaan garis lurusnya ini garis lurus, misalnya garis hilang itu garis lurusnya dapat ditentukan dengan cara aljabar. Oke, ingat ya, dengan rata-ratanya. Kalau rata-ratanya ya Y-nya itu rata-ratanya. Oke, karena nilai bervariasi di sekitar nilai tengah, ya kan, di sekitar rata-rata, maka tentu untuk XI yang sama, YI-nya bisa berbeda. Ya. Nah, oleh karenanya sebetulnya modelnya adalah bahwa apa yang diamati itu merupakan rata-rata plus error. Jadi kadang-kadang apa yang diamati itu di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, ya, seperti itu. Nah, di sini dalam hal ini asumsinya bahwa nilai harapan dari error ini adalah 0. Ya, harapannya 0. Oke. Situasi ideal tentunya apabila semua pasangan berada dalam satu garis lurus, ya. Dengan semua error 0, itu ideal. Kalau errornya 0, korelasinya 1, ya. Kemudian kita dapat memprediksi Y tanpa kesalahan, ya. Tahapan terbaik berikutnya adalah membuat cocok sebuah garis lurus yang melalui semua titik YI XI sedemikian rupa sehingga meminimumkan penyimpangan nilai pengamatan YI dari garis yang telah dibuat. Jadi yang dimaksudkan adalah kita memilih sebuah garis. Nah, ini garis ya. Garisnya itu alfa tilde ditambah beta tilde X. Tentunya yang meminimumkan fungsi kesalahan error. Nah, errornya apa? Ini nilai amatan. Ini nilai amatan, ini nilai estimasi. Ya, nilai estimasi. Jadi selisih nilai amatan dan estimasinya itu error ke I. Kalau ini I, ya. Kriteria yang berbeda untuk kesesuaian model mengharuskan penggunaan fungsi untuk EI tilde ini berbeda pula. Tetapi kita akan menggunakan prinsip yang meminimumkan kuadrat. Soalnya ada yang meminimumkan yang lain. Kita menggunakan kuadrat. Kuadrat apa? Kuadrat penyimpangan garis yang dibuat. Jadi dengan demikian, kita ingin mencari alfa dan beta. Alfa dan beta ini, ya. Sebut saja namanya alfa tilde atau beta tilde. Kalau kalian sukanya head topi, alfa topi, beta topi, atau terserah ya. Nah, pokoknya itu sebagai hasil nilai minimum dari ini. Minimum dari kuadrat kesalahan. Harus kuadrat, karena kalau jumlah dari kesalahan saja itu 0. Jumlah saja.
Tapi kalau jumlah dari kesalahan kuadrat itu ini, ya, ini. Loh, kenapa 0? Karena asumsinya tadi nilai harapan kesalahan itu 0. Ya. Oke, jadi bagaimana kita minimumkan ini terhadap alfa tilde dan beta tilde? Ya, oke. Dengan cara kalkulus bisa. Dengan cara kalkulus, kalau kita turunkan terhadap alfa tilde, ya, kemudian, kita turunkan terhadap alfa, bukan alfa tilde ya. Yang alfa tilde dan beta tilde itu yang kita cari. Jadi diturunkannya terhadap alfa, diturunkannya terhadap beta. Nah, setelah setelah disamakan dengan 0, alfa dan beta itu kita ganti dengan alfa tilde dan beta tilde. Nah, ini turun pertamanya. Ini turunan pertama terhadap alfa. Jadi 2 gitu ya. 2 jumlah ini pangkat 2-nya jadi 1. Kemudian ini sini ada alfa. Jadi turunan terhadap alfa min 1. Makanya ada min 1 di sini. Oke. Yang kedua terhadap beta. Sama seperti itu. 2 kali jumlah ini pangkatnya jadi 1. Nah, diturunkan terhadap beta di sini. XI. Tapi ingat di sini ada min, jadi min XI. Nah, jumlah ini harus sama dengan 0. Jumlah ini harus sama dengan 0. Jadi setelah kita buat sama dengan 0 di sini, tanda alfa dan beta dikasih tilde atau head dan sebagainya. Ini ada 2 persamaan, 1, 2. Ini ada 2 variabel yang tidak diketahui. Kemudian kita bisa menyelesaikannya. Ya, kita menyelesaikannya bahwa beta tilde dan alfa tilde itu rumusnya seperti ini. Beta tilde ini, bagian atas ini kan ada, ini kan bagian ya. Bagian atas ini yang kita sering sebut dengan jumlah hasil kali. Jumlah hasil kali, ya. Hasil kali apa? Antara data X, variabel X, dan variabel Y. Sedangkan di sini, Y-nya kan nggak ada nih. Ini kuadrat, jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat variabel X. Ingat ya, kalau ini nggak ada kuadratnya, jumlah ini 0. Ya, jumlah ini 0. Jumlah XI dikurang rata-ratanya untuk semua I itu 0. Jadi beta tilde itu sama dengan jumlah hasil kali XY dibagi jumlah kuadrat X. Nah, apabila beta tilde sudah didapat, maka lebih mudah kita untuk memperoleh alfa tilde ini. Yang nilainya sama dengan Y rata-rata dikurang beta tilde kali X rata-rata. Ya, jadi dari 2 persamaan ini kita bisa selesaikan beta tildenya dan alfa tildenya. Oke? Nah, dengan demikian kita ingin membuat garis lurus melalui sekumpulan titik-titik persamaan garis ini. Ya. Garis ini apa? Garis yang memenuhi kriteria meminimumkan kuadrat tengah galat tadi, galat atau kesalahan antara nilai amatan dan titik pada garis yang dibuat itu. Nah, jumlah kuadrat galat tadi diekspresikan sekali lagi ya. Ini jumlah kuadrat. Ini galatnya dikuadratin ya. Nah, diekspresikan sebagai begini. Jadi, selisih antara nilai sebenarnya, nilai pengamatan, dan nilai estimasi atau prediksinya. Dikuadratkan, dijumlahkan untuk semua data. Nah, prinsip kuadrat minimum ini tidak secara langsung dapat digunakan untuk memperoleh estimasi sigma kuadrat atau estimasi variannya. Kan varian juga parameter juga tadi, ya. Variannya tidak diketahui, umumnya tidak diketahui. Tetapi besarnya ragam tercermin dalam kuantitas jumlah kuadrat. Betul ya? Karena ragam merupakan alasan bahwa semua nilai Y tidak berada pada garis rata-rata yang sebenarnya. Nah, dapat ditunjukkan bahwa keragaman di sini, estimasi bagi sigma kuadrat di sini, itu jumlah kuadrat galat ini, dibagi dengan N-2. Yang nanti N-2 ini, kenapa kok nggak N-1, kok N-2 gitu ya. Nah, jadi, kira-kira tadi ada 2 parameter yang kita estimasi, yaitu alfa dan beta. Jadi sebagai 2 ini adalah banyaknya parameter yang diestimasi. Oke.
Oke, berikutnya. Nah, juga kalau kita mau gunakan saja setelah kita dapatkan alfa tilde dan beta tilde, misalnya untuk memprediksi pada x0, x pada nilai x0, jadi x-nya bernilai x0, berapa? Nah, masukkan saja di sini, alfa tilde ditambah beta tilde kali nilainya. Oke? Dan untuk kuantitas yang sama dapat digunakan untuk mengestimasi rata-rata pada X sama dengan X0, rata-ratanya ya, nilai harapan, ini taksirannya. Yaitu nilai estimasi dari ini ya. Kebetulan sama ya kebetulan ya. Tapi ini nilai tertentu, nilai memprediksi nilai pada ini memprediksi rata-rata ya. Yang membedakan nanti selang percayaannya atau karena selang percayaan itu dipengaruhi oleh standar errornya yang beda. Oke. Nah, kombinasi linear lain nih dari alfa dan beta dapat diduga dengan cara yang serupa. Dan estimator-estimator ini tidak bias. Estimator kuadrat minimum merupakan fungsi linear dari YI. Ya. Dan dapat ditunjukkan bahwa di antara semua estimator itu tak bias linear. Ya, linear bentuknya seperti ini, fungsi linear. Tak bias, ya kalau nilai harapannya sama dengan parameternya, gitu ya. Oke, dengan demikian estimator kuadrat minimum sering disebut dengan estimator tak bias linear terbaik. Terbaik di sini dalam artian variannya minimum. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, best terbaik linear karena bentuk estimatornya itu fungsi linear ya. Unbiased kalau nilai harapannya sama dengan parameternya ya, estimator ya. Jadi blue istilahnya. Nah, berikut ini dapat diberikan teorema-teorema yang berkaitan dengan estimator kuadrat terkecil ya. Oke. Pembuktiannya sebetulnya ada saya minta sebagai latihan, tapi akan saya jelaskan saja di sini. Mungkin latihannya yang terlalu apa namanya complicated untuk dituliskan di sini. Oke. Teorema pertama. Jika nilai harapan YI sama dengan alfa plus beta XI, varian YI sama dengan sigma kuadrat, kovarian YI YJ sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Ini I-nya dari 1 sampai N ya. Maka estimator kuadrat minimum memiliki sifat-sifat seperti berikut. Oke. Nilai harapan beta topi sama dengan beta. Ini artinya beta tilde. Nilai harapan beta tilde sama dengan beta. Artinya beta tilde tidak bias. Dan variannya ini. Ya. Oke. Kita lihat beta tilde rumusnya ini. Beta tilde rumusnya ini. Ya. Ingat ya, X bukan pembaca, bukan random variable. Yang random variable Y. Oleh karenanya ini penyebutnya ini bisa maju ke depan nilai harapan. Oke. Yang ini nggak bisa karena ini jumlah dari I. Di sini ada indeks I-nya semua. Oke. Ingat, X bukan nilai harapan. X bukan pembaca. Jadi yang pembaca yang Y. Nilai harapan ini masuk ke di sini. Nilai harapan YI. Jadi di sini perkalian ya, ini perkalian dengan ini. Tapi ingat di sini adalah kita lihat nilai harapannya, nilai harapan YI dikurang nilai harapan Y rata-rata. Nilai harapan YI di sini alfa plus beta XI ya, alfa plus beta XI. Y rata-rata konstanta, min Y rata-rata ya. Y rata-rata ya. Nah, seterusnya ini sebetulnya trik saja. Jadi ini sebetulnya langsung hilang ya. Karena Y rata-rata konstanta kali jumlah ini. Jumlah YI dikurang X rata-rata itu 0. Ini 0, hilang. Ya. Sehingga hanya tambahkan bagian depan saja. Sekali lagi, yang di sini alfa dikalikan jumlah ini 0 juga karena jumlah XI dikurang rata-ratanya itu 0. Jadi alfanya hilang. Tinggal beta saja. Nah, di sini jumlah XI dikurang rata-rata XI. Ini ada trik juga. Nah, penambahan ini sebetulnya nambah 0 nih, nggak apa-apa. Jadi kita tuliskan jumlah XI dari XI min X rata-rata kuadrat. Jadi biar bisa bentuknya kuadratik ya.
Oke, sehingga kalau yang ini kita bagi, ini jadi jumlah I, XI dikurang rata-ratanya dikuadratkan dibagi ini ya. Sehingga tinggal beta saja. Ya. Jadi nilai harapan beta tilde sama dengan beta. Artinya beta beta tilde tidak bias ya. Oke. Oke, beta tilde tidak bias. Bagaimana dengan variannya? Variannya kita gantikan di sini ya. Ini ada beberapa tahapan yang saya singkat ya. Ini adalah beta tildenya. Ini keluar dari sini ya. Keluar sini. Ini kurang nih. Ini mestinya ada kuadrat. Ini kuadrat ya. Di sini ada kuadratnya. Ada kuadratnya. Oke, sorry. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini varian dari jumlah. Di sini sama dengan jumlah dari varian. Nah, ini koefisiennya. Karena ini koefisiennya varian Y, ini dikuadratin. Nah, sehingga yang ini dibagi yang dengan yang bawah, yang kuadrat ini tinggal yang di bawah ya. Jadi varian beta tilde sama dengan sigma kuadrat dibagi ini. Dibagi ini. Ya. Nah, sigma kuadratnya kalau tidak diketahui ya dari estimasi tadi. Yang kedua, nilai harapan dari alfa tilde sama dengan alfa kita buktikan. Jadi cara buktikannya alfa tilde itu apa? Rumusnya masukkan sini. Ingat bahwa Y rata-rata adalah jumlah YI dibagi N. YI adalah variabel, X bukan. Jadi yang dievaluasi dengan nilai harapan adalah yang yang Y-nya. Oke, nilai harapan masuk ke jumlah ini ya. Jadi jumlah dari nilai harapan. Karena nilai harapan YI adalah alfa plus beta XI, kita ganti. Ini informasi yang tersedia di awal. Oke, ini konstanta jumlah alfa I, jumlah alfa sebanyak dari I sampai N. Ada N alfa. N alfa. Di sini jumlah beta XI, beta jumlah XI per N ya. Nah, di sini N alfa per N alfa. Di sini jumlah XI per N rata-rata ya, rata-rata X. Sehingga tinggal alfanya saja. Nah, demikian juga yang variannya. Variannya ya sama saja caranya. Hanya sebetulnya saya sarankan sampai sini saja. Tapi kalau dari tahap ini ke bawah ini melalui simplifikasi yang agak rumit ya, yang mana yang terserah yang mau diingat, mau yang apakah yang ini atau yang ini boleh ya. Artinya varian alfa tildenya sama dengan ini ya. Oke. Kemudian yang ketiga, nilai harapan C1 alfa tilde tambah C2 alfa tilde sama dengan C1 alfa plus C2 beta ya. Dan sekaligus saja dengan yang keempat ini mengatakan bahwa C1 alfa tilde plus C2 beta tilde itu adalah blue. Best linear unbiased estimate untuk C1 alfa plus C2 beta. Nah, untuk itu kita lihat. Jadi agar nilai pertama kan blue best linear unbiased estimator. Unbiased dulu. Kita lihat. Agar nilai harapan C1 alfa tilde plus C2 alfa beta tilde itu sekaligus kita tambahkan sesuatu yang lain, kombinasi linear yang lain ya, itu sama dengan C1 alfa plus C2 alfa. Ini sesuai asumsi ya, ditambah ini ya, dan ini harus sama dengan C1 alfa plus C2 beta. Mau tidak mau jumlah ini, jumlah AI alfa plus beta XI ini harus sama dengan 0, harus sama dengan 0. Bagaimana harus sama dengan 0 ya? Yang pertama suku pertama jumlah AI alfa sama dengan 0, atau alfa kali jumlah AI sama dengan 0, atau jumlah AI sama dengan 0. Yang kedua, ini jumlah AI beta XI sama dengan 0. Artinya beta kali jumlah AI XI sama dengan 0, atau jumlah AI XI harus sama dengan 0 ya, agar berlaku untuk semua alfa dan beta. Jadi ini harus jumlah AI untuk semua I sama dengan 0, jumlah AI XI untuk semua I harus sama dengan 0 juga. Nah, kemudian
C1 tilde C2 beta C2 beta C1 alfa tilde C2 beta tilde itu ya. Rumusnya nih ya. Ya. Alfa tilde apa? Ya. Alfa tilde. Ini alfa tilde, beta tilde ya, YI kan. Kita modifikasi seperti ini. Nah, itu misalnya sama dengan jumlah BI YI. Jadi ini kita anggap sebagai beta I ya. Beta I kan tergantung I. Ini ada I ya. Nah, berikutnya bahwa kovarian antara C1 alfa tilde dan C2 beta tilde atau sigma BI YI ini dengan sigma AI YI itu harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Nah, oleh karenanya ini dan ini harus sama dengan jumlah AI BI itu harus sama dengan 0. Ya. Kalau jumlah AI sama dengan 0, jumlah AI XI sama dengan 0. Nah, selanjutnya bagaimana variannya? Bagaimana varian ini tadi? Ya, varian tadi. Nah, variannya sama dengan C1 alfa tilde, C2 beta tilde tambah ini. Ya, tambah ini. Karena kan dia tidak berkorelasi. Ya, berkorelasi. Jadi varian ini tambah varian yang jumlah AI ini. Nah, karena varian YI itu sama dengan sigma kuadrat, varian jumlah AI sama dengan jumlah AI kuadrat sigma kuadrat. Ya kan? Nah, kalau begitu, supaya variannya minimum, bagaimana? Oh, ini harus sama dengan 0. Jadi tambahan baru ini harus sama dengan 0. Supaya sama dengan 0, padahal variannya kan tidak negatif. Oleh karenanya, yang membuat agar bisa suku ini sama dengan 0 adalah jumlah AI kuadrat yang harus sama dengan 0. Bagaimana caranya? Satu-satunya yang mungkin adalah kalau semua I, jadi A1, A2, sampai AN itu bernilai 0. Ya, satu-satunya yang mungkin. Oke. Oke. Jadi, kalau begitu, ya, bahwa C1 alfa tilde dan C2 beta tilde itu estimator yang pertama tidak bias, ya kan? Linier bentuknya, variannya minimum. Oleh karenanya dianggap blue. Jadi kita sebut C1 alfa tilde dan C2 beta tilde itu blue. Estimator yang tidak bias, linier dengan varian minimum, itu blue. Nah, dari hasil teorema di atas dapat dikembangkan dan diperluas untuk multifaktor, termasuk model polinomial ya. Nah, misalnya untuk model umum nih, harapan YX-nya sama dengan jumlah beta J, XJ ya. J dari 1 sampai P, variannya sigma kuadrat ya. Oke. Jadi di sini untuk yang lebih umum ya, kita gunakan notasi matriks ya. Bahwa V adalah sigma IJ, kovarian antara YI dan YJ ya, yang sama dengan matriks diagonal yang elemennya sigma kuadrat ya. Karena di sini untuk semua varian I1 sampai N, variannya sigma kuadrat ya. Nah, nilai harapannya tentunya kita menggunakan notasi matriks ya, bukan alfa plus beta X lagi, tapi nilai harapan vektor Y sama dengan matriks X kali vektor beta. Tuh. Nah, dengan metode yang sama, hanya notasinya matriks, ini meminimumkan kuadrat galat ya. Jadi meminimumkan kuadrat galat, ya. Kita dapatkan beta tilde itu, ya, vektor beta tilde itu adalah inverse dari matriks X transpose X kali X transpose Y. Ya. Nah, oke. Dan kita bisa tunjukkan nilai harapan dari vektor beta tilde itu sama dengan vektor beta. Ya. Matriks ragam-peragam dari vektor beta tilde ini adalah inverse dari X transpose X kali sigma kuadrat. Nah, dan dengan demikian kombinasi linear dari beta tilde ini ya,
dari vektor beta dari beta tilde ini. Jadi kalau ini sini R1 B1 R1 beta 1 R2 beta 2 dan seterusnya ya. Dan ini blue-nya, jadi base linear unbiased estimatornya adalah R transpose beta tilde. Jadi ini adalah R transpose beta yang kita estimasi. Ini estimator blue-nya. Nah, estimator blue-nya. Oke. Ini estimator, teorema Gauss-Markov. Jadi nilai harapan, kalau nilai harapan Y itu sama dengan X beta, multivarian covariannya adalah sigma kuadrat I. Ini artinya bebas stokastik identik. Bebas stokastik identik. Jadi Y1 sampai YN-nya bebas stokastik identik karena matriks peragam-peragamnya, matriks covariannya itu diagonal dengan varian yang sama, identik. Ya. Maka R transpose beta tilde merupakan estimator yang tak bias linear terbaik atau blue bagi R transpose beta. Ya. Di mana beta tildenya diperoleh dengan cara mengalihkan kedua matriks ini, inverse dari X transpose X dengan X transpose Y. Oke. Baik. Nah, mengenai estimator kuadrat tengah invarian minimum ini nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, nanti bisa diberikan di komen ya, atau inbox ke email saya sigit.nugroho.1960@gmail.com pada topik tadi ya, estimator kuadrat Galat terkecil. Selamat siang.